Pemilih pemula diharapkan tidak apatis. Berarti dari banyaknya informasi yang tidak resmi, akibatnya bisa menggiring opini kepada masyarakat yang membuat kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kota Prabumuli. Ruang berbagi informasi dan edukasi seputar kepemiluan dan demokrasi. Bersama saya Amira Laura Zabia, staf KPU Kota Prabumuli, yang pada kali ini menjadi host episode kali ini. Pada kesempatan ini telah hadir bersama kita narasumber istimewa, Ibu Resa Amelia, selaku anggota KPU Kota Prabumuli, sekaligus Koordinator Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast KPU Kota Prabumuli pada episode kali ini. Teman pemilih, kali ini kita akan membahas berbagai hal menarik seputar peran Humas KPU Kota Prabumuli dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu. Podcast kali ini buat kamu yang pengen dengerin obrolan santai tapi tetap bermakna. Tanpa basa-basi, langsung aja kita mulai. Ibu Resa, untuk mengawali podcast kita kali ini, bisa dijelasin, Bu, apa peran utama Humas KPU dalam penyelenggaraan pemilu dan seberapa penting fungsi Humas tersebut bagi KPU? Baik, terima kasih Naura. Peran utama Humas KPU adalah sebagai penghubung antara KPU dan masyarakat. Humas bertugas menyampaikan informasi kepemiluan secara jelas, transparan, dan akurat agar masyarakat memahami proses pemilu serta terdorong untuk ikut berpartisipasi aktif. Mengapa hal itu sangat penting? Karena pemilu melibatkan kepentingan publik yang luas. Tanpa komunikasi yang baik, masyarakat bisa salah paham atau kurang percaya. Humas membantu membangun kepercayaan publik dan memastikan informasi resmi KPU tersampaikan dengan benar. Berarti Humas KPU itu sangat dekat berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang KPU berikan, ya Bu ya? Ya, benar. Kalau untuk strategi ini, Bu, bagaimana strategi Humas KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih? Strategi Humas KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih yaitu dengan cara melakukan pendidikan pemilih, melakukan sosialisasi melalui berbagai media seperti media sosial, media massa, kegiatan tatap muka, serta bekerja sama dengan sekolah, kampus, dan komunitas masyarakat untuk meningkatkan kesadaran pentingnya memilih. Seperti di tahun 2024 yang lalu pada saat pemilihan, KPU Kota Prabumuli melakukan kegiatan KPU Goes to Kampus, KPU Goes to School, KPU Goes to Pasar, serta keagamaan dan penyandang disabilitas. Kalau dari yang Ibu jelasin tadi, KPU itu kan melakukan sosialisasi melalui berbagai media. Ya. Nah, jadi media apa nih yang paling efektif digunakan Humas KPU pada saat ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut? Sejauh ini media sosial yang paling efektif yang kita gunakan seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Selain itu juga media konvensional seperti radio, televisi, dan baliho. Jadi baik dari kalangan Gen Z maupun milenial, informasi tadi tersampaikan dengan baik. Berarti media sosial ini benar-benar menjadi wadah transparansi informasi yang disajikan kepada publik dan dengan kebijakan dan keputusan yang resmi, ya Bu ya. Ya. Dari usaha-usaha KPU nih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, apa tantangan terbesar Humas KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut? Tantangan terbesarnya adalah rendahnya kesadaran politik,
apatisme pemilih, dan informasi hoax. Seperti kita ketahui, masih banyak masyarakat menerima informasi yang tidak resmi, sehingga menimbulkan kekeliruan dan menurunkan rasa kepercayaan. Oleh karena itu, KPU terus berupaya memberikan informasi yang benar dan terpercaya kepada masyarakat. Berarti dari banyaknya informasi yang tidak resmi akibatnya bisa menggiring opini kepada masyarakat yang membuat kekeliruan dan menurunnya rasa kepercayaan publik kepada KPU ya, Bu, ya. Kalau dari banyaknya berita hoax dan mungkin banyak juga informasi-informasi yang tidak resmi di luar sana, bagaimana KPU, Humas KPU pastinya mengatasi hoax dan disinformasi tersebut? Humas KPU dalam mengatasi informasi hoax atau disinformasi tadi meluruskan informasi hoax tersebut dengan cara memberikan informasi resmi serta terus mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi agar selalu mengecek informasi dari sumber resmi KPU. Jadi jangan salah pahamlah sama KPU ya sebelum melihat informasi langsung dari website resmi KPU. Kalau bentuk partisipasi masyarakat apa yang diharapkan oleh KPU untuk memiliki pemilu yang berintegritas? KPU mengharapkan masyarakat yang aktif mencari informasi pemilu, menggunakan hak pilih, ikut menyebarkan informasi yang benar, serta berperan dalam menjaga pemilu yang damai dan demokratis. Kalau dari pemilu-pemilu sebelumnya, 2019 kemarin, 2018 Bu ya, berapa persentase partisipasi masyarakat pada pemilihan tahun 2024? Lalu apakah ada kenaikan atau penurunan dari pemilu sebelumnya? Untuk pemilu di tahun 2019 itu persentase pemilihnya sekitar 87%. Sementara untuk pemilu 2024 itu sekitar 86%. Dan sementara di Pilkada 2018 itu sekitar 74% dan di Pilkada 2024 sekitar 80%. Di situ memang di pemilu itu ada penurunan, tetapi dengan penurunan itu kami KPU terus berupaya untuk bersosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan memberikan edukasi dan informasi yang transparan serta mengajak masyarakat terlibat dalam mensukseskan pemilihan. Berarti dari banyaknya lika-liku tantangan yang dihadapi oleh KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tadi, KPU terus mengedukasi masyarakat dan memberikan informasi yang transparan, Bu. Yang terakhir nih, apa pesan Humas KPU kepada masyarakat khususnya pemilih pemula dalam keikutsertaan partisipasi pada pemilu? Pemilih pemula diharapkan tidak apatis terhadap berita hoax, menggunakan hak pilih dengan bijak, dan ikut berperan aktif menjaga demokrasi karena suara mereka menentukan masa depan bangsa. Nah, teman pemilih, dapat kita simpulkan bahwa KPU memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu melalui sosialisasi, pendidikan pemilih, serta pemanfaatan media dan teknologi informasi. KPU berupaya mengajak masyarakat untuk sadar akan pentingnya hak pilih. Berpartisipasi aktif, masyarakat sangat menentukan kualitas demokrasi, sehingga kerjasama antara KPU dan masyarakat menjadi kunci terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan demokratis. Teman pemilih, demikian perbincangan kita pada episode kali ini. Terima kasih kepada Ibu Resa Amelia yang telah berbagi informasi dan wawasan seputar peran KPU Kota Prabumuli, terkhususnya Humas KPU Kota Prabumuli dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menambah pemahaman dan meningkatkan partisipasi kita semua dalam menyukseskan pemilu dan pemilihan yang berintegritas. Saya Amira Narazaldia,
Selaku host pamit undur diri, nantikan episode podcast KPU Kota Prabu Muli selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Salam demokrasi, sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.